ini adanya pembelian di area 10.000 ini buy dan belum adanya seller di area sini ya. Ya, ini cukup menarik, masih boleh di hold. Nah, keterangan di sini cara bacanya ini kalau teman-teman sudah punya ini bisa hold. Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, ini teman-teman bisa lihat perintahnya di sini, yaitu ada perintah bot yang seperti contoh di sini ya, kita ingin meminta chart ya pada salah satu saham. Contohnya di sini saya ingin meminta saham BBYB. Nah, BBYB ini akan dikirim. Nah, seperti ini chartnya. Jadi teman-teman juga bisa melihat perintah untuk buy and sell-nya. Dan juga di sini ada keterangan dari keterangan untuk trennya, yaitu downtrend, uptrend ataupun lainnya. Dan di sini juga ada beberapa indikator. Nah, ini adalah untuk menu 6 dan ada beberapa menu lainnya ya seperti yang memang terlihat di sini juga. Jadi teman-teman juga bisa menikmati fasilitas ini. Nah, sekarang kita akan membahas ke IHSG terlebih dahulu. Untuk kali ini IHSG ini naik ya, ditutup closingannya sebesar 0,70% dan ini sangat cukup menarik juga ya hari ini pergerakan karena memang indeks ini bergerak sebenarnya menguat lebih dari 1%, namun ditutupnya ya memang turun karena apa? Karena adanya profit taking. Inilah yang memang menyebabkan adanya shadow di atas. Ini bisa teman-teman dilihat di sini ya. Ini untuk gambar IHSG-nya. Chart IHSG hari ini memang menguji area level psikologis MA200-nya, yang mana MA200 ini harus ditembus terlebih dahulu, baru dia bisa balik lagi ke area di atas MA200 ini menjadi cukup menarik sebenarnya. Nah, ini juga hari ini kan ada datanya ada data BPS ya. Ini neraca perdagangan di mana bulan April ini di tahun 2022 ini membukukan surplus ya untuk 24 bulan berturut-turut. Nah, hasil baik ini ditopang oleh apa? Ya oleh ekspor batubara dan harga komoditas yang memang meningkat. Ini adalah sentimen positif sehingga hari ini juga BPS merilis data perdagangan atau neraca perdagangan ini naik. Nah, juga adanya sentimen dari Shanghai juga nih hari ini berencana mengakhiri lockdown pada 1 Juni mendatang dengan beberapa aktivitas sudah dimulai dilonggarkan. Ini membuat harga acuan batubara Newcastle di bulan Juni ini menguat yaitu sebesar 4,4%. Dengan harapan apa? Dengan harapan permintaan komoditas dari negara China ini akan segera pulih. Jadi ini memang membuat harga call ini hari ini, saham-saham call hari ini bergerak aktif juga. Nah, ini nanti kita akan bahas ya. Nah, untuk area resistennya masih area sama yaitu di 6647 ini sebagai area resisten untuk IHSG. Nah, selama dia masih berada di area bawah MA200 ini masih bisa menguji area support yang ada di 6.500 di area sini. Nah, ini teman-teman support untuk IHSG ya tetap di area 6.500. Kenapa? Karena teman-teman bisa dilihat di sini ya. Di area kiri ini sebagai area ungu ya, ini ada tanda palung ungu ini adalah volume. Nah, volume dari pembelian yaitu zona pembelian di sini adalah IHSG itu banyak yang ada mengakumulasi di area sini atau memang banyak pembelian di area sekitar 6.500-an. Nah, inilah memang para investor juga di sini masih banyak barang di area sini. Nah, ini untuk chart IHSG-nya. Nah, kita akan bahas nih hari ini untuk beberapa saham yaitu diantaranya Big Bang terlebih dahulu yaitu BBRI. Nah, BBRI kita lihat hari ini bergerak juga naik ya sebesar 4,7%. Nah, kita akan bahas nih untuk BBRI bagaimana analisisnya. Nah, untuk BBRI kita lihat di sini hari ini menyentuh area support yang ada di 4.250. Ini menjadi area support untuk saham BRI.
Nah, hari ini juga akumulasi asing ini terus meningkat ya seiring dengan adanya pergerakan cukup membaik nih dari beberapa saham big bank juga, diantaranya salah satunya BRI. Nah, hari ini closingannya ada di 4.450. Untuk secara volume hari ini di atas rata-rata sedikit, memang stokastik dan RSI ini pembalikan arah, adanya tanda pembalikan arah ini cukup bagus ya peluangnya ini untuk bisa di watchlist untuk pergerakan esok hari juga. Nah, bagi teman-teman kita akan bahas juga nih untuk asing hari ini BBRI ya. Asing hari ini adanya net buy sebesar 352 miliar. Ini cukup menarik dari pergerakan asing juga ya, karena memang beberapa hari ini kan sudah di net sell oleh asing cukup tinggi, dan hari ini adanya pembelian atau memang ada mencicil belinya juga nih, dan hari ini berhasil menguat. Nah, untuk broker summary hari ini ada YUA KKZBB, dan di sini ada distribusi dari BK. Namun pergerakannya juga di sini ada akum dari YU, kemudian juga dari KZ juga di sini ada akum, bisa dilihat di sini. Untuk KZ tidak ada melakukan pembelian penjualan, sementara untuk bayarnya atau pembelian di sini KZ masih mengakumulasi. Begitu juga dengan BB juga di sini masih mengakum. Meskipun di sini YU ada buangan, tapi memang tidak terlalu tinggi ya, sebab di sini volumenya lebih kecil daripada volume pembelian. Nah, ini status dari BBRI adanya akumulasi. Nah, kita akan bahas nih untuk dari menu terbarunya dari bot akademik saham, kita bisa lihat di sini untuk BBRI hari ini atau di perdagangan terakhir, karena memang ini menghitungnya 2 hari terakhir ya. Volumenya ini tinggi, dan hari ini muncul namanya candle buy di area sini, yaitu di area perintahnya 4.250 ini sebagai area buy. Jadi bagi teman-teman ini boleh melirik saham BRI ini boleh saja, sebab kita ketahui bersama saham BRI juga kan punya fundamental yang cukup menarik. Nah, ini secara short term memang masih strong downtrend, tapi untuk middle atau menengah ini masih strong uptrend, dan long termnya juga masih strong uptrend. Nah, ini menjadi pilihan bagi teman-teman yang memang suka untuk saham big bank, terutama untuk investasi jangka panjang ini masih boleh dilirik atau cukup menarik dari harga area ada di 4.450-an ya, teman-teman bisa dilihat. Nah, untuk area teknikal untuk TP-nya ada di mana? TP pertama ada di 4.580, ini sebagai area TP pertama. Jadi bagi teman-teman catat support and resistance-nya ada di 4.250, TP-nya ada di 4.580. Nah, ini untuk saham BBRI. Berikutnya kita akan bahas dari saham BBNI. Ya, BBNI juga hari ini naik sebesar 2,4%. Tutupan closingannya ada di 8.450. Hari ini melanjutkan penguatan dari hari kemarin, dan volumenya juga memang masih di bawah rata-rata. Tapi yang menarik adalah dari sisi stokastik dan RSI. Di sini adanya Golden Cross. Yang mana Golden Cross ini hari ini sempat menyentuh area trendline yang ada di area sini. Ya, dia berusaha kembali lagi balik ke area trendline yang ada di 8.850-an, 8418, dan berhasil ditembus. Nah, ini akan melanjutkan penguatan ke area 8850. Nah, untuk TP-nya ada di 9.200. Nah, ini untuk beberapa jangka waktu ke depannya, ini tidak semerta-merta langsung dicapai dalam 1 hari tentunya, karena memang harus adanya akum juga dari big bank, dari big investor juga. Nah, ini untuk saham BNI. Nah, kita lihat nih dari chart di sini juga BBNI ini adanya rekomendasi buy yang memang dikeluarkan oleh chart menu 6 dari bot. Jadi teman-teman silakan gabung ke akademik saham untuk melihat juga ya secara real time bahkan ya. Jadi bisa dimanfaatkan. Nah, untuk di sini juga BBNI ada keluar candle hijau di area sini, yang mana dikonfirmasi hari ini muncul area buy di 8.250. Bagi teman-teman yang memang belum punya, ini boleh nih untuk mumpung harganya masih dekat-dekat ini, teman-teman boleh mengkolek juga ya. Volume hari ini memang di bawah rata-rata dari hari kemarin, tapi tidak masalah. Ini cukup menarik juga untuk investasi jangka panjang. Nah, untuk BBNI dari asing sendiri bagaimana? Hari ini ada net buy sebesar 25 miliar dari asing. Ini cukup menarik karena memang pergerakan hari ini cukup atraktif ya dari saham BBNI juga. Nah, untuk broker summary hari ini ada BK, ada ZP, ada AK, ada YU. Dan bisa kita lihat di sini dari ZP sendiri ada akum, dilihat dari sellernya juga tidak ada.
Untuk BK di sini ada akung, tapi memang di sini BK ada penjualan tapi tidak terlalu tinggi ya. Nah, untuk AK juga di sini ada distribusi sebenarnya di hari ini, namun memang ini cukup menarik pergerakannya. Memang kalau teman-teman suka untuk investasi jangka panjang ya BBNI salah satunya. Jadi boleh teman-teman ya manage ekspektasi, yang penting jangan terlalu agresif. Kalau memang mau mencicil buy ya boleh saja. Ini untuk area support ada di 8050. Nah, ini untuk area supportnya. Berikutnya kita akan bahas dari saham lainnya, itu ada saham INDY. INDY hari ini bergerak naik juga sebesar 3%, ditutup di area 2710. Hari ini bergeraknya cukup atraktif juga ya, bahkan bisa dilihat untuk saham INDY ini berhasil menembus area trendline. Area trendline di sini, bagian trendline atas ini berhasil ditembus dengan area target resistennya ada di 2760. Ini untuk TP pertama. Bahkan kalau memang dia keluar dari area fraktal atas, ini cukup menarik karena bisa melanjutkan penguatannya. Kalau memang teman-teman suka nih, boleh nih watchlist untuk perdagangan esok hari ya, didorong dengan sentimen dari harga batu bara ini cukup meningkat juga. Ini salah satunya Indi, boleh diperhatikan secara teknikal juga ini. Esok kali kalau memang menarik ini akan breakout ya di area TP 2760-nya. Nah, untuk area support ada di area 2630, bisa diambil dari mana? Bisa diambil dari area garis trendline atas di area sini. Nah, selama dia masih di atas garis trendline ini, maka ini menjadi area supportnya untuk saham Indi. Volume di bawah rata-rata hari ini, stokastik RSI melanjutkan penguatannya di hari ini. Ini bahkan menuju ke area ke atas, ini cukup menarik juga. Nah, bahkan teman-teman kita lihat untuk Indi asing hari ini memang adanya net sell ya sebesar 8 miliar. Tidak terlalu tinggi memang hari ini, tapi memang ini pergerakan cukup atraktif ya karena memang adanya buyer yang melakukan trading saja. Nah, untuk broker summary hari ini ada distribusi dari BK, jadi tetap teman-teman waspada ya karena memang ada distribusi. Sementara ada YPYUAK ini masih melakukan pembelian namun volumenya tidak terlalu tinggi ya. Nah, ini terlihat sekali dari volume dari BK yang melakukan distribusi. Nah, kembali lagi ke teknikalnya di sini. Indi ini kita lihat untuk untuk Fibonacci, dari garis Fibonacci dia mantul di area 2636 ini sebagai area support ya. Diambil dari mana? Diambil dari garis Fibonacci 38,2. Nah, ini bergeraknya memang di area sini dia membentuk adanya pola sideways terlebih dahulu. Nah, ini tidak apa-apa, ini cukup menarik. Nah, kalau nanti dia break di area 27-nya ini cukup menarik, bahkan bisa melanjutkan penguatan di 2980 di area sini sebagai area resisten atau potensialnya kalau memang dia breakout dari 2767-nya di area sini. Nah, ini untuk saham INDY. Berikutnya kita akan bahas dari saham lainnya, itu ada saham ADMR. ADMR juga hari ini bergerak atraktif ya, memang seiring didorong dari ADMR ini masuk ke indeks MSCI yang memang di hari sebelumnya atau di tanggal 13 ini dia berhasil naik, namun memang adanya profit taking, ini wajar karena memang ini adanya trading buy saja. Nah, ADMR ini cukup menarik ya, pergerakannya hari ini tembus di area 2440. Hari ini tutup di 2470, yang mana 2470 ini berhasil menembus area trendline atas. Nah, ini teman-teman boleh perhatikan ini menembus ke area trendline atas. Nah, dilihat dari sisi volumenya atau di sini, teman-teman bisa lihat di area kiri ya, di area kiri di sini, teman-teman kalau memang bisa lihat. Nah, di area kiri di sini ini adalah garis volume atau memang garis pembelian. Jadi cara bacanya begini. Nah, di area 2400-an, 2500 ini kan palungnya tinggi juga ya. Di area sini banyak melakukan pembelian dari beberapa investor. Jadi kalau teman-teman cara bacanya nanti di bot ya, ini area 2470, 2440 ini banyak yang melakukan pembelian. Jadi punya barang di area sini itu jauh lebih banyak ya dibandingkan dari palung yang memang rendah ya. Ini bisa dibacanya itu seperti ini. Nah, untuk area TP-nya ada di 2540. Ini sebagai area TP-nya.
bagi teman-teman yang memang punya, ini boleh di hold terlebih dahulu dengan targetnya di 2540 sebagai area TP pertama, area TP kedua 2790. Supportnya ada di mana? Support ada di 2130. Ini sebagai area support jauhnya. Kalau memang teman-teman punya, ini boleh di hold rekomendasinya. Nah, untuk volume di bawah rata-rata memang, tapi menarik stokastik RSI ini sudah golden cross. Nah, ini boleh diperhatikan nih untuk pergerakan ADMR esok hari juga. Nah, untuk asing bagaimana hari ini? Asing hari ini adanya net buy sebesar 75 miliar. Ini cukup menarik karena memang asing masih melakukan net buy dari tanggal 27 April bahkan sampai hari ini ya, saat IHSG turun juga ini masih adanya melakukan pembelian. Nah, ini cukup wajar karena memang ADMR ini pergerakannya ya memang dari IPO ini naik terus, dan secara bisnis modelnya ini amonia ya cukup menarik juga. Nah, untuk ADMR broker summary-nya hari ini ada AK, ada YU, ada YP, ada CC. Hari ini cukup menarik adanya akum juga dari YU juga bisa dilihat di sini. Tidak ada YU memang di bawah tapi secara volume tidak terlalu tinggi. Begitu juga dengan AK ini ada distribusi di sini 188, namun juga ada pembelian juga di area sini. Jadi boleh diperhatikan untuk pergerakan untuk ADMR ini hanya untuk short term saja teman-teman, boleh untuk trading bayanya ini boleh saja. Nah, berikutnya kita akan bahas saham lainnya, itu ada saham Harum. Ya, Harum hari ini kita lihat pergerakan naik ya sebesar 4,3%. Ini naik melanjutkan kenaikan dari hari sebelumnya. Nah, pergerakan hari sebelumnya ini naik tinggi dan hari ini ditutup di area 10.975. Nah, ini cukup menarik karena memang secara pembelian ya bisa dilihat di sini teman-teman ya. Ini ada palung tinggi di area sini, otomatis cara bacanya di area 10.900-an atau 10.950. Banyak orang yang memiliki barang di area di area harga tersebut. Nah, ini cara bacanya ketika palungnya ini lebih tinggi ya di angka di bar ungu ini, ya berarti cara bacanya ini sangat banyak nih orang yang mempunyai barang di area sini. Jadi otomatis teman-teman juga bisa menentukan area demand zone. Nah, demand zone di area sini dari harga Harumnya ini ya di area 10.900 sampai 10.800-an ini cukup menarik karena memang masih banyak orang yang melakukan pembelian atau masih pegang barang di area tersebut masih banyak. Nah, untuk volume di bawah rata-rata, stokastik RSI masih melanjutkan kenaikan ke atas ya. Dan hal ini juga terkonfirmasi bisa kita lihat dari menu chart board 6, ini adanya pembelian di area 10.000 ini buy dan belum adanya seller di area sini ya. Ya, ini cukup menarik, masih boleh di hold. Nah, keterangan di sini cara bacanya ini kalau teman-teman sudah punya ini bisa hold. Nah, untuk stop loss-nya ada di area 9.500 bisa dibaca hari ini. Dan untuk volumenya memang hari ini rendah ya, di bawah rata-rata nih untuk volume. Ini masih adanya akumulasi, bisa dilihat. Untuk short term-nya ini masih strong downtrend, kemudian untuk mid term-nya masih strong uptrend, long term-nya juga masih strong uptrend. Nah, untuk sinyal RSI di sini ada buy warning. Sinyal MACD memang masih bearish, stokastik memang sudah menunjukkan adanya buy atau memang di sini kita bisa melakukan buy. Jadi boleh nih teman-teman ya, bisa diperhatikan sebelum stock split ya. Ini kan memang Harum adanya aksi korporasi untuk stock split 1:5. Nah, ini membuat sentimen dari Harum juga bisa cukup bagus ya. Ini mengalami kenaikan karena apa? Nanti harganya akan dimurahkan ya, atau memang nanti jadi murah. Jadi teman-teman ini bisa melakukan pembelian juga terhadap harga Harum, ini bisa melonjak tinggi juga. Nah, ini untuk pergerakan Harum didukung juga dengan sentimen dari komoditas batu bara ini cukup menarik ya. Harum juga kan investasi bisnisnya ada di batu bara juga ya, selain dari metalnya juga. Nah, ini boleh diperhatikan untuk saham Harum untuk pergerakan esok hari. Nah, kita lihat untuk Harum hari ini adanya net buy sebesar 11 miliar dari asing. Ini dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 10 bulan 5. Ini masih diakum oleh asing sampai hari ini. Broker summary hari ini ada YU, YP, AK, PD juga. Di sini adanya pembelian masif juga dari YU, kemudian YP juga.
ada AK, memang ada distribusi di area sini, tapi tidak terlalu tinggi. Nah, ini ada PD juga, bisa dilihat teman-teman ya untuk pergerakan harum. Bagi teman-teman yang belum punya, bagaimana? Kalau teman-teman belum punya, ya boleh menunggu area koreksinya, boleh saja di mana di area 10.850-an. Tapi kalau memang nggak dikasih, ya ini esok hari boleh diperhatikan. Nah, ini strateginya untuk swing boleh saja, atau untuk trading buy boleh saja. Dengan area TP ada di 11.850. Supportnya ada di area 9.000 sini ya, 9.850 ke bawah di area sini. Kalau memang dia down ke bawah, ya teman-teman wajib cut loss juga. Nah, bisa dilihat juga di area sini ya. Ada juga ya, ini dia dari garis moving average-nya di atas 5 di atas 200, ini menandakan ini masih cukup bagus ya. Ini sudah menguji area MA 100-nya juga untuk harum ya, ini akan menguji area 11.434 di area sini untuk harum. Jadi boleh diperhatikan untuk perdagangan esok hari. Berikutnya ada saham MPMX. Nah, MPMX ini juga hari ini mengalami rebound ya sebesar 5%. Hari ini ditutup di 12.55. Pergerakannya hari ini menyentuh area support yang ada di 1160. Hari ini mantul dan ini bisa melanjutkan penguatan juga untuk esok hari. Untuk target potensialnya ada di TP1 di 13.20. Ini sebagai area TP pertama. Supportnya ada di 11.60. Teman-teman bisa catat. Stokastik RSI mengalami golden cross. Volume memang di bawah rata-rata, tapi ini masih cukup menarik pergerakannya. Nah, untuk MPMX bagaimana hari ini? Kita lihat. Hari ini adanya net sales sebesar 3 miliar dari asing juga. Namun broker summary hari ini ada YU, ada PD, ada AKZ juga. Di sini ada AK, ada distribusi. Jadi tetap waspada sekali lagi ya untuk perdagangan MPMX berikutnya juga. Yang penting teman-teman manfaatkan saja untuk trading jangka pendek untuk MPMX, ini boleh saja. Nah, ini untuk beberapa strategi, silakan teman-teman sesuaikan dengan trading plan. Nah, untuk support dan resistennya silakan teman-teman cari di bot ya yang ada di sini. Jadi teman-teman silakan, bagi yang belum gabung untuk bergabung ke Telegram, silakan gabung dan nanti dapat menikmati fasilitas bot yang sudah disediakan.